got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Ya dari kecil sih pengen jadi dokter, nggak jadi. Jadi istri tukang gigi udah jadinya. Kalau saya tuh cita-citanya ada dua. Yang satu ingin mengembangkan bakat saya sebagai penyanyi. Pintar nyanyinya. Yang kedua pingin jadi dokter gigi, tapi nggak jadi. Akhirnya jadi istrinya tukang gigi. Cita-cita real ingin jadi dosen. Jadi sekarang ya yang terpenting sekarang saya lakukan, dimana saya rencananya soalnya mau kuliah, dimana menyiapkan syarat-syarat bisa go ke sana gitu. pengen jadi pengen ngabdi sama masyarakat ya, contohnya dalam bidang sosial kayak gitu. Aku pengen terjun ke dunia situ, dimana aku bisa ngerti masyarakat sekarang Indonesia tuh kayak apa sih gitu. Aku pengen ngelihat gimana senangnya mereka, gimana menderitanya mereka, gimana cara tata kehidupan mereka tuh kayak apa, yang dimana aku saat sekarang itu belum ngerti betul gimana sih kehidupan mereka di luar sana gitu. Suami ini kakak saya yang satu, suami ini kakak saya yang kedua. Jadi saya bungsu. Jadi tapi profesinya sama, semua suaminya tukang gigi semua. Kalau saya dulu pengen jadi insinyur pertanian, tapi salah masuk, malah ke perawatan. Jadinya jadi perawat. Nah pas nikah nggak boleh kerja sama suami, karena ditanggung sama suami semua. Jadi ijazahnya nganggur. Sebenarnya saya ingin belajar di Mesir karena saya sebagai seorang muslim ingin belajar yang di pusatnya Islam gitu, mengenal Islam lebih jauh seperti apa gitu. Ketika kita mengenal cuma bernotaben aja di belakang sebagai muslim, tapi kalau nggak pernah ngerti Islam seperti apa, itu sama aja. Nah, yang ingin ditahu sekarang itu kita sejatinya sebagai muslim, kita sekarang ingin menjadi muslim yang muslim benar-benar muslim sejati. Iya, tapi kadang-kadang suka iri kalau lihat teman gitu ya, pada udah berhasil, ada yang kerja di rumah sakit, ada yang sampai keluar kan, namanya perawat. Kalau saya kadang-kadang mikir, udah saya cuma di rumah ngurus suami, ngurus anak gitu kan. Kalau teman udah pada kemana gitu, ijazahnya kan kepake lah gitu. Kalau saya kenapa enggak gitu, suka ada pikiran kayak gitu. Iya, tapi balikin lagi kan ya. Cita-cita itu tuh dari hati aku sendiri, dari perkembangan masyarakat yang sekarang yang mendorong kita tuh untuk harus ngerti gitu loh. Zaman sekarang kita tuh harus ya ngikutin zaman sih boleh aja, tapi jangan sampai kita yang kemakan zaman gitu loh. Yang harusnya tuh kita yang ngatur zaman tuh kayak gini, bukan zaman yang ngatur kita. Kalau zaman yang ngatur kita kan nanti jadinya tuh jadi salah gitu, yang kita harus tunduk sama zaman gitu kan, yang enggak. Harus kita yang bisa memanage zaman itu harusnya kayak gimana sih. Jadi aku pengen tuh tahu langsung masyarakat tuh kayak apa gitu. Terutama ya di Indonesia lah ya. Kalau puasnya sih udah puas. Udah puas. Kita kan harus mensyukuri. Nah itu, mensyukuri yang utama. Kalau udah Apa yang kita punya, apa yang kita dapat, ya itu harus disyukuri. Mau dikit mau banyak mensyukuri. Apalagi suaminya udah cakep-cakep ya. Iya. Kalah itu Tom Cruise sama suami kita jauh. Iya. Yang ngasih makan suami. Suami coba kami nggak makan jelek. Kalau bagi saya sendiri nggak seperti itu, karena bagi saya moto hidup saya, life is struggle and struggle let's sacrifice. Hidup itu penuh dengan perjuangan dan perjuangan itu memerlukan pengorbanan. Jadi bukanlah seperti itu. Jadi untuk mendapatkan kesuksesan itu enggak dengan cara hal yang sangat mudah, enggak harus ditunggu ketika kita udah tua, kita udah umuran, bukan seperti
itu, tapi udah dari kecil kita harus sudah bisa menentukan arah kemana sih kita harus berjalan. Karena bagiku hidup itu adalah perjuangan, dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Hidup itu nggak semudah yang diru. Here's a little song I wrote. I want to sing Iya, it note meskipun for nggak punya note. uang buat belanja besok, nah yang penting happy. Itu aja ya. Happy. Biar nggak tua gitu. Biar nggak cepat keriput. Makanya nih umur 17 orangnya masih ini ya. Iyalah. Tadi merasa senang ya karena ngumpul gitu kan, jarang-jarang ketemu. Satu keluarga. Pasti senang-senang gitu. Kalau sedih kan nggak lucu. Ciri khas orang Indonesia kan gitu. Lama-lama merasa senyum kan ya. Aku kacang melon. Senyum bukan ibadah. Iya. Yang gak gosok gigi ibadah, Bu. Masa istrinya tukang gigi, giginya pada kasih Pertama, banyak sekali cita-cita yang diinginkan, ingin jadi ini, tapi ternyata setelah dipikir, ketika kita menjadi seseorang yang kita cita-citakan tetapi tidak bisa berbuah guna bagi orang sekitar, itu bukanlah suatu keberhasilan, itu keberhasilan yang hampa. Tapi ketika kita bisa dianggap membahagiakan orang di sekitar, itu lebih berarti daripada kita menjadi orang yang gak berguna bagi orang sekitar. Baru-baru sih nikahnya, jadi belum lama. Jadi belum bisa nabung buat beli rumah. Itu aja cita-citanya nih, pengen punya yang rumah. kemudian nabungnya anak dulu sih. Jadinya yang kecapai duluan anak. Jadi Kebutuhan rumahnya anak dulu sekarang yang diutamain gitu. Kalau udah punya rumah ya pengen punya mobil gitu. Kalau udah punya mobil ya pengen punya tanah, punya sawah, punya sapi. Apa udah jadi tuh? enggak kalau aku Mbak nggak pingin mobil, nggak pingin mobil. Dia suka mabok dia. Kalau mobil nggak mau juga mau. Saya pinginnya nanti udah punya rumah. Nah itu cita-cita. Cita-citanya bagus. Don't worry. Be happy. Don't worry.